بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. أخواتي الكرام وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk berkumpul di salah satu masjid dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk bermajelis dalam rangka berthalabul ilmi. Alhamdulillah. Fa insyaallah taala, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa di kesempatan ini kita akan sedikit berbagi berkaitan dengan penyongsongan kita ke bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya terdapat berbagai keutamaan, bulan yang di dalamnya pula terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Fa ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka syahrul Ramadan, bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dan berikan padanya pengkhususan dari seluruh bulan-bulan yang ada. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk para manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas dari petunjuk itu sekaligus menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan, di antara kalian melihat dan memasuki padanya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa, menjalankan ibadah puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang sakit atau tengah berada di perjalanan jauh, yakni dia safar,
maka boleh dia tidak berpuasa dan mengganti puasa yang ia tinggalkan di waktu yang lain, di selain bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang wajibnya puasa Ramadan, di mana Allah tabaraka wa taala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Ini puasa Ramadan telah ditetapkan untuk kalian sebagaimana telah diwajibkan pula dari umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian kembali bertakwa kepada Allah, agar kalian kembali mempertebal keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah mengabarkan bahwa perkara wajibnya puasa telah ditetapkan pula kepada umat sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa taala mengabarkan agar kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih merasa ringan juga bahwa amalan puasa ini telah diwajibkan pula pada umat-umat terdahulu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, fa fi hadhihi al-ayah al-karimah dzakara Allah li syahri Ramadan maizatain 'azimatain. Maka pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk bulan Ramadan terdapat beberapa keistimewaan. Al-maizatul ula, keistimewaan yang pertama disebutkan pada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, disebutkan bahwa pada bulan Ramadan inzalul Qur'ani fi, bahwa pada bulan Ramadan Al-Qur'anul Karim yang merupakan pedoman kita sebagai umat muslim diturunkan di bulan Ramadan. Li ajli hidayatin nas minadh dhulumati ilan nur. Waalaikumsalam. Li ajli hidayatin nas, untuk menunjukkan petunjuk ya, dalam rangka memberikan hidayah kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, memberikan petunjuk, pedoman bagi umat manusia agar mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Ini Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Wa tafsirihim bil haqqi minal batil bihadzal kitabil azim. Dan juga menunjukkan Al-Qur'an tersebut memberikan pencerahan ilmu untuk manusia terkait dengan kebenaran, bisa mengetahui al-batil, bisa mengetahui kebatilan dengan Al-Qur'anul Karim tersebut. Al-mutadammin lima fihi salahul basyariyah wa falahuha, di mana juga pada Al-Qur'anul Karim terkandung di dalamnya kebaikan yang bisa diperoleh bagi setiap hamba sekaligus kesuksesan untuk mereka. Wa sa'adatuha fid dunya wal akhirah, lebih dari itu mereka dapat meraup kebahagiaan di dunia terlebih di akhirat. Nah, ini keistimewaan pertama yang Allah sebutkan di ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Keistimewaan berikutnya adalah ijab siyamihi 'alal ummah al-Muhammadiyah. Terdapat di dalam ayat tersebut pengwajiban untuk berpuasa atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
haitsu amara Allah bidzalika fi qaulih, ketika Allah memerintahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang benar-benar menyaksikan bulan Ramadan, menyaksikan bulan puasa syahrul Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Kewajiban, ketetapan yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Wa siyamu Ramadan wa ahadu arkanil Islam, apalagi puasa Ramadan adalah termasuk dari bagian rukun-rukun Islam. Bunyal Islamu ala khams, agama Islam itu terbangun dari 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, persaksian syahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wal hajj, berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, juga berpuasa di bulan Ramadan. Fasiyamu Ramadan fardun min furudillahi ma'lumun minad-din bid-darurah wa ijma'il muslimin. Maka puasa Ramadan merupakan sebuah ketetapan dari berbagai ketetapan yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Ma'lumun minad-din bid-darurah, yang mana kewajiban ini telah diketahui secara pasti dalam beragama. Wa ijma'il muslimin, bahkan juga telah terjadi konsensus para ulama, kesepakatan para ulama atas kewajibannya puasa Ramadan. Man ankarahu faqad kafar, barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia telah kafir kepada Allah. Faman kana hadiran sahihan wajaba alaihi shaum syahri adaan, dan siapa, kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, yang pada bulan Ramadan tersebut sehat dan dia tidak safar, wajib dia berpuasa di bulan Ramadan dalam rangka menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana musafiran aw maridan wajaba alaihi shaum qada'an min syahrin akhar. Dan seorang musafir, seorang yang melakukan safar, jazakallah, dan juga dia sakit, boleh bagi dia tidak berpuasa, namun wajib dia melakukan qada. Wajib dia mengganti puasa yang dia tinggalkan di bulan yang lain. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, tabayyana annahu la manasa min siyami syahr, imma adaan wa imma qadaan, illa fi haqqil kabiril haram. Berdasarkan dalil-dalil ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi seorang yang ketika menghadapi memasuki bulan Ramadan kecuali harus berpuasa. Ya. Imma adaan wa imma qadaan. Ya. Baik dia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, atau apabila dia tidak bisa menjalankan ibadah puasa karena ada halangan ataupun uzur, maka wajib bagi dia untuk mengganti di waktu yang lain. Ini menunjukkan apa ya ikhwah? Besarnya kewajiban ini yang Allah tetapkan sampai-sampai harus diganti di waktu yang lain. Illa fi haqqil kabiril haram, terkecuali bagi seorang yang telah senja, tua renta, apalagi memiliki penyakit pikun, wal maridil muzmin, begitu juga seorang yang sakit menahun, alladzi la yurja bar'uhu, yang mungkin tidak ditahu kapan dia bisa sembuh, alladzaini la yastati'ani as-shiyam qada'an wala adaan,
Yang mana dua jenis yang seperti ini tidak mampu untuk berpuasa, baik menjalankan adaan, menjalankan ibadah puasa itu sendiri atau mengganti di waktu yang lain. Falahuma hukmun akhar. Sehingga orang yang demikian kondisinya memiliki hukum yang lain, yaitu apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat untuk melakukan puasa, maka dia harus menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu it'am al-masakin, memberikan makan orang-orang yang miskin. Nah, ini aja. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Wa min fadaili hadha asy-syahr ma bayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, namun penting untuk kita kembali memurajaah agar benar-benar ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita teringat dengan berbagai fadilah yang ada, sehingga kita bisa lebih serius lagi untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan yang jahat mereka dibelenggu dan diikat. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka di bulan suci Ramadan karena banyaknya amalan-amalan saleh yang disyariatkan di dalamnya, di mana amalan-amalan saleh itu menjadi sebab bagi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dari apa yang kalian kerjakan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa di bulan suci Ramadan, apabila telah datang dan masuknya bulan Ramadan, ditutup pintu-pintu neraka. Menunjukkan liqillatil ma'asi, menunjukkan sedikitnya kemaksiatan yang terjadi atau yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, allati tusabbibu dukhulaha, yang mana kemaksiatan-kemaksiatan itu menyebabkan seseorang bisa terseret ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Nah, sehingga ya rahimani wa rahimakumullah, seorang yang masih saja melakukan kemaksiatan atau berani melakukan dosa di bulan suci Ramadan, dalam keadaan Rasul telah mengabarkan bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu, namun masih saja dia kekeh dengan kemaksiatannya, atau tidak ada perbedaan bagi dia, bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Ramadan sama semua bagi dia, maka dipertanyakan keimanannya. Kaif annahu, bagaimana bisa dia tidak ada rasa perbedaan antara Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya, maka seorang yang tagha, melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih condong dengan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh al-jahim, neraka jahim adalah tempat kembalinya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa man ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka bagi dia neraka jahanam
kekal di dalamnya selama-lamanya. Nauzubillah. Di hadis ini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa para syaitan mereka dibelenggu, tughal wa tuwathaq, dibelenggu, diikat. Fala tastati' ighwa'il muslimin wa ighra'ahum bil ma'asi. Sehingga setan-setan yang jahat, yang kejam, mereka tidak mampu menggoda dan menenggelamkan manusia ke dalam kebinasaan kemaksiatan. Tidak mampu mereka. Nah, sehingga seorang yang melakukan dosa di bulan suci Ramadan benar-benar hawa nafsunya dia ikuti terus. Na'udzubillah. Tambah hawa nafsu memang selalu memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsa la'amaratun bisu. Hawa nafsu yang dia tidak mau kekang, dia tidak mau kendalikan sehingga menjadi liar. Akhirnya dia tidak mampu membedakan mana Ramadan, mana Syawal, mana Sya'ban. Sama semua bagi dia. Na'udzubillah. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kaum muslimin semuanya, para hamba-hamba Allah, yakinlah kalian semua, kita semua, bahwa ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam suci Ramadan, berarti kita diberikan kesempatan untuk Allah, kesempatan untuk kita untuk beramal. Maka beramal. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan untuk kita. Fala tastati'i wa'al muslimin wa ighra'ahum bil ma'asi wa sarfahum 'anil 'amali salih. Maka syaitan yang jahat tadi tidak mampu menenggelamkan manusia ke dalam kemaksiatan, dosa-dosa yang berat. Wa sarfahum 'anil 'amali salih, tidak mampu juga memalingkan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, melainkan mereka terus terpanggil untuk melakukan amalan-amalan saleh. Kama kanat taf'alu fi ghairi hadha asy-syahr wa man'uha fi hadha asy-syahr al-mubarak min muzawalati hadzal 'amalil khabith. Dengan datangnya bulan suci Ramadan tersebut pula seorang hamba terhalangi untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jelek, karena memang terasa bulan yang mulia itu. Nah, terlebih lagi bulan suci Ramadan juga merupakan bulan yang mulia, rahmatun, bulan yang penuh dengan kasih sayang, maghfirah, penuh dengan ampunan. Itu semua Allah berikan untuk hamba-hambanya, litutahalahumul fursah li fi'lil khairat wa takfiris sayyiat. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hamba-hambanya agar hamba-hamba tersebut meluangkan waktunya untuk beramal, agar mereka hamba-hamba Allah meluangkan waktunya untuk melakukan ketaatan, yang dengan ketaatan tersebut Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah, waktu yang Allah berikan, adanya kesempatan-kesempatan yang mulia, bulan-bulan yang mulia untuk para hamba itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sehingga kita yang beriman kepada Allah hendaklah benar-benar bersyukur dan menjalankan ibadah di bulan tersebut dengan sebenar-benarnya. Asy-Syaikh hafizahullah taala melanjutkan, wa min fadaili hadzal syahril mubarak annahu tudha'afu fihi alhasanat. Termasuk dari keutamaan bulan suci Ramadan pula bahwa amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak nampak amalan kebaikan, pahala yang kita peroleh dari amalan kebaikan tidak kelihatan. Namun seorang mukmin dia akan percaya dan dia akan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika dia melakukan amalan ibadah
ikhlas karena Allah di bulan suci tersebut, Allah akan lipat gandakan pahala dia. Anan nafilata ta'dilu fihi ajral fariidah wal fariidah ta'dilu fihi ajra 70 fariidah. Satu amalan sunnah terhitung pahalanya seperti satu amalan wajib. Begitu pula satu amalan wajib terhitung dan terlipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Wa man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa 'idqa raqabatihi minan nar. Dan siapa yang memberikan iftar, memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya, bahkan fadilahnya juga dia mendapatkan keutamaan seperti, maka fadilahnya dia mendapatkan ampunan dari sisi Allah dan juga terbebaskan dari api neraka. Subhanallah. Wa kana lahu mithlu ajri dzalika as-sha'im min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Seorang yang memberikan iftar pula bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Wa kullu hadhihi khairatun wa barakatun wa nafahatun tahillu 'alal muslimin bihululi hadzal syahril mubarak. Maka segala kebaikan, berbagai keberkahan dan limpahan rahmat tahillu 'alal muslimin, menjadi tercurah itu semua kepada kaum muslimin bihululi hadzal syahril mubarak, dengan datangnya bulan mulia ini. Fayanbaghi lil muslim an yastaqbila hadzal syahri bil farhi wal ghibtah was surur. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim yang diizinkan oleh Allah memasuki bulan Ramadan untuk semangat, untuk berbahagia dan ghibtah ketika ada saudaranya yang melakukan amalan baik, amalan taat, ghibtah dia. Saya juga mau seperti itu, bahkan lebih. Mulai dia memperbanyak amalan dia. Ketika ada saudaranya beramal yang dia lihat amalannya lebih banyak dari dia, dia harus juga melakukan fastabiqul khairat. Dia harus juga melakukan amalan itu lebih dari saudaranya, dan meraup pahala yang besar, yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmidallah ala bulughihi. Dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diizinkannya dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Wa yas'alahul i'anata 'ala shiyamihi wa taqdimil a'mali shalihati fi. Dia juga meminta kepada Allah pertolongan agar dia bisa beramal di bulan suci Ramadan, tidak mengandalkan upaya dia, bahwa kita beramal ini butuh pertolongan Allah. Tidak mengatakan saya mampu itu, saya bisa membaca Al-Quran, tanpa dia mengingat bahwa amalan dia itu juga merupakan pertolongan dari Allah. Maka kita mau beramal nanti di bulan suci Ramadan ini, kita meminta pertolongan, ya Allah bantu aku untuk beramal. Jadikan Ramadan ini lebih baik untukku, lebih banyak amalanku dari Ramadan sebelumnya. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu syahrun azimun. Ketahuilah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Wa mausimun karim. Waktunya sudah, musimnya sudah, berbagai kemuliaan itu tersebar. Wa wafidun mubarak 'alal ummah al-islamiyah. Sekaligus utusan curahan keberkahan untuk umat Islam. Nasallallahu an yamnahana min barakatihi wa nafahatihi. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencurahkan, memberikan kepada kita semua keberkahan, rahmat yang ada di bulan suci Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengijabahi doa.
Khonifidina azzani Allah wa iyyakum. Diriwayatkan pula dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam lahu. Seluruh amalan yang dilakukan, amalan saleh yang dilakukan ibnu Adam untuk dia. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 hingga 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa siyam, kecuali puasa dia, kecuali amalan puasa dia, fa innahu li, puasa yang dia lakukan itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri akan membalas amalan dia. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia tinggalkan syahwatnya, baik syahwat perutnya atau syahwat yang ada di antara dua pahanya. Dia tinggalkan makanannya, minumannya min ajli, karena aku, kata Allah. Lis-shaimi farhatan, maka bagi seorang yang berpuasa terdapat untuknya dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Wala khalufu famis shaimi 'indallah atyabu min rihil misk. Dan aroma yang keluar dari mulutnya seorang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih harum daripada bau misik yang paling harum. Lebih harum di sisi Allah atyab min rihil misik, daripada aroma misik. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Fahadal haditsus syarif yadullu ala jumlati fadail wa mazaya lisyam min baini sairil a'mal. Maka hadis ini yang mulia ini menunjukkan atas berbagai fadilah dan keistimewaan berpuasa dari berbagai amalan-amalan yang ada. Apa saja? Di antaranya Syekh menyebutkan inna mudha'afatahu takhtalifu an mudha'afatil a'mal al-ukhra, bahwa pelipatan ganda, tentu saja pelipatan ganda yang bisa didapati oleh seorang hamba dari amal kebaikan itu berbeda dengan pelipatan ganda amalan-amalan yang lain. Famudha'afatus siyami la tanhasir bi'adadin, karena lipatan ganda pahala bagi seorang yang berpuasa itu tidak terhitung, tidak terhingga. Bainamal a'malul ukhra tudha'aful hasanatu bi'ashri amsalihha ila 700 dhi'fin. Berbeda dengan amalan yang lain, yang itu satu kebaikan terlipat gandakan sampai 10 hingga 700 kali lipat. Apabila puasa ini Syekh menjelaskan la tanhasir, nah, bisa terus berlipat ganda, nah, tidak terhingga, tidak terhitung. Dan diantaranya pula annal ikhlas fi siyam aktsaru minhu fi ghairihi min al-a'mal. Seorang yang ikhlas dalam berpuasa, dia bangun sahur, dia lakukan makan sahur, kemudian dia berpuasa, ikhlas dia karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dia menjalankan ibadah puasanya, maka pahala yang dia dapatkan itu akan lebih besar lagi daripada amalan-amalan yang lainnya. Nah, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, kata Rasulullah. Dia meninggalkan syahwatnya, nah, makanannya, minumannya karena aku. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan tadi dari hadis Abu Hurairah. Nah,
Wa minha diantaranya pula anna Allah ikhtassa siyam li nafsi min baini sairil a'mal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa untuk dirinya, untuk Allah Subhanahu wa taala dari seluruh amalan. Wa huwa alladhi yatawalla jazaa'as shaim. Liqaulihi as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung membalas yang berkuasa atas pemberian ganjaran pahala bagi seorang yang berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang nanti akan membalasnya. Maka berpuasalah yang sungguh-sungguh. Berpuasalah dengan sebenar-benarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu terus kita koreksi niat kita berpuasa untuk siapa? Apakah rutinitas belaka? Atau supaya dikatakan dia berpuasa? Na'udzubillah. Namun berpuasalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya pula faedahnya husul farh lis-shaim fid dunya wal akhirah. Seorang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Farahin 'inda fitrihi bima abaha Allah lahu wa farahil akhirati bima 'adda Allah lahu minadz thawabil 'azim. Dia mendapatkan kebahagiaan saat berbuka, ya. Dia telah menahan hausnya berbagai barakallahu fikum apa yang dia tahan. Kemudian dia berbuka puasa, gembira rasanya. Bersama keluarga, bersama saudara-saudara, bersama ikhwah, gembira dia rasa. Apalagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kegembiraan yang luar biasa. Li'annahu farhun bi ta'atillah. Kegembiraan itu muncul karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sebab kasih sayangnya Allah, dengan hal itu hendaklah kalian bergembira. Nah, di antaranya pula ikhwah rahimani wa rahimakumullah, faidah keutamaan yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yaitu ma yatrukuhu siyam min atharin mahbubatin 'indallah wa hiya taghayyur raihati famis shaim bisababis siyam. Apa yang dia tinggalkan, seorang yang dia tinggalkan karena dia berpuasa, itu menjadi sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tinggalkan untuk tidak makan, mungkin muncul aroma yang tidak sedap dari mulutnya sebab lambungnya yang kosong, keluar aroma yang tidak sedap. Itu dia lakukan karena taat, karena melakukan amalan ketaatan. Nah, walaupun demikian, hal itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fadilahnya tadi apa? Aroma itu di sisi Allah lebih harum daripada misik. Wahya athar nasyat an ta'ah, karena hal itu tadi muncul karena amalan ketaatan dia. Karena itulah syarat mahbubatan 'indallah. Jadilah amalan itu dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mencela orang yang berpuasa, karena memang demikianlah keadaannya. Namun kita juga perlu menjaga diri kita juga. Tidak menutup kemungkinan untuk kita juga sedikit mengurangi apa yang muncul dari misalnya kosongnya lambung kita. Dengan harapan kita tidak mengganggu kaum muslimin, terkhusus misalnya sholat. Ya. Nah, seorang yang berpuasa
akan keluar aroma dari mulutnya. Kita tahu aroma itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma misik. Namun tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjaga kebersihan diri kita dengan kita melakukan aswak atau kita melakukan gosok gigi. Nah, sehingga ketika kita niatkan itu juga untuk ibadah, maka pahala yang didapatkan insya Allah akan lebih banyak lagi. Nah, sebagaimana pula disebutkan dalam riwayat tadi, wala khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Aroma yang keluar dari mulutnya seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma misik. Wa min fadailis siyam, di antaranya pula fadilah siyam, anna Allah ikhtassa as-shaimin bibabin min abwabil jannah la yadkhulu minhu ghairuhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan, keistimewaan bagi orang yang berpuasa untuk masuk di salah satu pintu khusus di al-jannah nanti. Ikraman lahum, dalam rangka memuliakan mereka para shaimin. Disebutkan dalam Sahihain dari riwayat Sahal bin Sa'ad, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya pada surga itu terdapat pintu yang dikatakan namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa, para shaimin, akan masuk ke dalam surga melalui pintu itu, ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairum. Tidak ada yang memasuki melalui pintu itu selain mereka, para shaimin. Yuqal, aina shaimun? Akan dikatakan nanti, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, mereka pun bangkit berdiri. Fayadkhulun, mereka pun masuk. Fa idza dakhalu, kalau sudah seluruh para shaimin masuk melalui pintu ar-rayyan, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, maka pintu itu langsung ditutup dan tidak ada lagi yang bisa masuk melalui pintu tersebut. Subhanallah. Nah, kita baca dua keutamaan lagi, kemudian insyaallah taala kita istirahat sejenak dan akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Di antaranya, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fadilah yang luar biasa dari amalan ketaatan ini. Mengapa kita kembali murajaah berkaitan dengan fadilah al-a'mal, fadilah amal siyam atau amal-amalan yang lainnya di bulan Ramadan, untuk memompa kita kembali agar kita lebih semangat. Ini bulan suci Ramadan, kita mau masuk insya Allah. Yang kita pinta kepada Allah agar kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nah, dengan itu memompa kita lagi agar kita semangat. Di antaranya bahwasanya anna du'a as-shaim mustajab, bahwa doanya seorang yang berpuasa itu diijabahi oleh Allah, mustajab. Faqad akhraja Ibnu Majah wal Hakim an Ibnu Umar annahu sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa sampai dia berbuka itu terdapat doa yang tidak akan tertolak. Menunjukkan doa dia tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah taala fi athai ayat as-siyam. Kita juga tahu di urutan ayat tentang puasa dari kutiba alaikumus siyam syahr Ramadan. Kemudian ada wa idza sa'alaka ibadi. Allah sebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah sebutkan fi athna'i ayatis siyam, yaitu apabila sa'alaka ibadi, kamu ditanya wahai Muhammad,
oleh hamba-hambaku anni tentangku fa inni qarib, maka sungguh aku yakni Allah Subhanahu wa taala adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa seorang hamba apabila dia berdoa kepada Allah. Nah, keutamaan berikutnya disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala kitab majalis ini, majalis syahr Ramadan, annahu yaj'alu kulla amalis shaim ibadah. Dengan dia berpuasa di bulan suci Ramadan, menjadikan amalan-amalan dia semuanya ternilai sebagai amalan ibadah. Kama rawa Abu Dawud At-Tayalisi wal Baihaqi an Ibni Umar marfu'an, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dawud At-Tayalisi wal Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar secara marfu', shamtus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Diamnya seorang yang berpuasa ternilai sebagai tasbih, dan tidurnya dia sebagai ibadah. Wa du'auhu mustajab, doanya dia mustajab. Wa amaluhu mudha'af, dan amal-amalan dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhrajahu Dailami fi musnadihi, kemudian juga qala Ibnu Hajar fi Fathil Bari, disebutkan Ibnu Hajar pada Fathil Bari, al hadits al madhkur la yathbut waqad awradahu sahib musnadil firdaus min hadits bin Umar wa fi isnadihi Rabi' bin Badr wa huwa saqit. Allahu a'lam. Riwayat ini diperbincangkan oleh para ulama, yaitu shamtus shaim tasbih, wa naumuhu ibadah, wa du'a mustajab, wa amalu mudha'af. Riwayat ini disebutkan Ibnu Hajar la yathbut karena terdapat seorang rawi yang dia itu saqit. Nah, kemudian pada akhirnya disebutkan fadilah annahu juz'un minas sabar. Fadilah seorang yang berpuasa ini, dia akan mendapatkan bagian untuk terus berlatih bersabar. Faqad akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah, keluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, annahu sallallahu alaihi wasallam sabda as-siyamu nisfus sabr. Puasa itu adalah bagian atau setengah dari kesabaran. Banyak bersabar seorang yang berpuasa. Nah, waqad akhbarallahu subhanahu wa ta'ala anna as-sabirina yuwaffawun ajrahum bighairi hisab. Seorang yang berpuasa akan diberikan ganjaran. Nah, seorang yang sabar, anna as-sabirin, seorang yang sabar, mereka orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Nah, di antaranya pula faidahnya dan termasuk hikmah dari berpuasa adalah disebutkan Syekh sihatul abadan. Membuat barakallahu fikum badannya menjadi lebih baik, lebih bugar, dan dengan sebab itu bismillah akan lebih sehat. Nah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nam sumu tasihhu." Rawi Ibnu Sunni wa Abu Nuaim. Syekh menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, dengan sebab itu kalian akan mendapatkan kesehatan. Di sini disebutkan dalam catatan kaki, rawahu Tabrani fil Awsat wa ruwatu thiqat, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah insyaallah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah beberapa hikmah dan juga faidah fadilah seorang yang berpuasa. Dan tentu saja kita kembali tadi pada ayat yang paling pertama kita sampaikan bahwasanya tujuan hikmah besar dari amalan puasa itu Allah sebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian benar-benar bisa bertakwa kepada Allah, dikasih waktu sama Allah untuk beramal agar kalian bisa kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di sana masih banyak hikmah dan fadilah yang lain. Namun demikian insyaallah kita cukupkan. Semoga apa yang kita sampaikan ini kembali mengingatkan kita semua, kembali memompa kita untuk semangat dan bersiap-siap
memasuki bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan amal-amal kita nanti makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin demikian dari kami. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan kekhilafan astaghfirullah, dan ana juga memohon ampun kepada Allah serta meminta maaf kepada ikhwah sekalian. Wa naktafi bihadzal miqdar. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu Al-Ustaz Abu Fuad Saiful hafizahullah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.